Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asisten Lab SMA Negeri 1 Polewali, Subunit Office. Topik pada praktikum kali ini adalah alat pengukuran dasar, yaitu bertujuan memperkenalkan alat pengukuran kepada adik-adik sekalian untuk dapat mengetahui alat pengukuran dasar yang digunakan dalam melakukan praktikum fisika serta fungsi dari alat-alat tersebut. Jangan lupa nonton videonya sampai habis. Jangan di-skip. Saya akan menjelaskan bagian-bagian lab. Selamat menyaksikan. Saat pertama kali masuk, kalian akan melihat cermin. Lalu di sebelah sini ada wastafel. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada meja-meja dan kursi. Lalu di sini ada ruang persiapan. Di sini ada kotak P3K. Lalu di sini ada tempat sampah. Kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu neraca, bandul, mikrometer sekrup, dan jangka sorot. Pengukuran pertama ialah neraca Hos. Neraca Hos adalah salah satu alat pengukur massa benda dengan ketelitian 0,1 gram. Bagian-bagian dari neraca Hos yaitu pertama tempat beban, kedua lengan timbangan, ketiga anting. Anting ini berfungsi sebagai pengukurnya, titik nol atau titik kesetimbangan. Cara penggunaan neraca Hos ini, yang pertama-tama kita letakkan beban di atas tempat beban. Kedua, kita atur antingnya menggeser kanan atau kiri sehingga lengan timbangan dan tempat bebannya seimbang. Terakhir, jika garis anak timbangan mencapai titik nol atau titik keseimbangan, maka kita bisa sekarang lihat hasilnya. Bagian-bagian dari bandul. Yang pertama itu adalah meja bandul, tiang bandul, tali atau benang bandul, dan titik beban. Nah, keseluruhan bagian ini kecuali benang dan titik beban biasa disebut dengan statif atau tegakan. Getaran itu misalnya dari titik A ke B terus ke C itu sama dengan 1/2 getaran. Dari titik A ke B itu sama dengan 1/4 getaran. Dari titik B ke C sama dengan 1/4 getaran. Dan dari titik A ke B terus ke C dan kembali lagi ke B itu sama dengan 3/4 getaran. Dan dari titik A ke B terus ke C dan kembali lagi ke B dan ke A itu sama dengan 1 getaran. Selanjutnya yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda. Ketelitian pada mikrometer sekrup yaitu sebesar 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometer sekrup yaitu poros tetap, poros gerak, rem, pengunci, skala tetap, skala nonius atau skala gerak, pemutar, dan ratchet. Cara menggunakan mikrometer sekrup yaitu yang pertama, ambil benda yang akan diukur ketebalannya. Kemudian, benda tersebut disisipkan antara poros gerak dan poros tetap. Kemudian, putar agar benda menempel pada kedua poros. Apabila benda tersebut benar-benar menempel, maka kunci.
Setelah itu, apabila ingin mengukur, lihat pada skala non-minus dan skala tetapnya. Cara mengukur pada mikrometer sekrup yaitu cari angka yang berhimpit antara skala non-minus dan skala utamanya. Alat pengukur selanjutnya yaitu adalah jangka sorong. Jangka sorong berfungsi sebagai pengukur panjang, diameter luar benda, dan diameter dalam benda. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Adapun bagian-bagian dari jangka sorong yaitu rahang atas berfungsi sebagai pengukur diameter dalam benda. Rahang bawah berfungsi sebagai pengukur diameter luar benda. Baut pengunci berfungsi sebagai penekan agar benda tidak bergerak pada saat pengukuran. Skala utama serta skala non-minus serta tangkai pengukur kedalaman suatu benda adalah cara mengukur menggunakan jangka sorong. Pertama, benda kita letakkan di sini untuk mengukur diameter luar suatu benda. Terus kita dekatkan agar rapat. Setelah itu kita kunci menggunakan baut pengunci. Nah, setelah keadaannya seperti ini, selanjutnya cara membacanya yaitu pertama kita menggunakan skala utamanya. Nah, skala utamanya yang berhimpit paling dekat dengan skala non-minusnya, maka nilai skala utama di sini adalah paling dekat yaitu 3,2 yang berdekatan dengan skala non-minus di 0, angka 0, 3,2. cm. Skala utama itu cm, sedangkan nilai skala non-minus yaitu mm. Nah, selanjutnya untuk mengukur skala non-minus, kita lihat angka yang paling berhimpit dengan angka yang paling berhimpit skala non-minus dan skala utamanya yaitu 0,2. Ini 0,2 mm. Nah, karena nilainya mm, kita ubah menjadi cm yaitu menjadi 0,02 cm. Hasilnya sisa kita tambah untuk hasil ukur 3,2 ditambah 0,02 adalah 3,22 cm. Ya. Angka penting atau significant figures adalah semua angka yang didapat dari hasil pengukuran. Angka penting ini mempunyai beberapa aturan. Pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 245,5 memiliki 4 angka penting. Kedua, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal, tetapi di sebelah kiri angka bukan 0 bukanlah angka penting. Contoh, 0,0001 hanya memiliki satu angka penting, yaitu 1. Ketiga, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal yang mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 2,00 memiliki 3 angka penting dan 2,300 memiliki 4 angka penting. Keempat, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0, tetapi tanpa tanda desimal bukanlah angka penting. Contoh, 3400 hanya memiliki 2 angka penting. Dan terakhir kelima, angka 0 di antara 2 angka penting merupakan angka penting. Contoh, 560,0 memiliki 4 angka penting. Satuan Internasional atau International System of Units disingkat SI adalah sistem yang diadopsi dari sistem matriks atau MKS meter kilogram sekon untuk digunakan di seluruh dunia. Syarat-syarat satuan internasional diantaranya adalah pertama, satuan selalu tetap, artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun, misalnya suhu, tekanan, dan kelembaban. Kedua, bersifat internasional, artinya dapat dipakai di seluruh negara. Dan ketiga, mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Dan berikut ini adalah tabel besaran pokok yang satuannya menggunakan sistem satuan internasional. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami harap teman-teman sekalian dapat memahami pemaparan yang kami sampaikan.
Tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.